reaksi Inggris dan Irlandia pasca Rusia tayangkan simulasi serangan nuklir tetap dukung Ukraina. Beberapa waktu lalu diberitakan pemerintah Rusia menayangkan simulasi serangan nuklir ke wilayah Inggris. Disebutkan dan ditayangkan Inggris dan Irlandia akan hancur dan tenggelam pasca serangan tersebut. Setelah melihat tayangan itu, Inggris dan Irlandia langsung merespons. Hal itu disampaikan oleh sang pembawa acara, Dmitry Kiselyov, dalam program News of the Week yang disiarkan Rusia 1. Kiselyov menyampaikan dua simulasi serangan, yakni serangan rudal Sarmat dan serangan nuklir dengan kendaraan nirawak bawah laut. Ia mengatakan satu serangan rudal Sarmat sudah cukup untuk menenggelamkan dan meratakan satu kepulauan di Inggris dan Irlandia. Hanya dengan sekali peluncuran, Boris Inggris tidak akan ada lagi, paparnya. Opsi lain untuk menenggelamkan Inggris adalah dengan menggunakan kendaraan nirawak bawah laut Rusia bernama Poseidon. Serangan itu memiliki daya ledak hingga 100 juta ton dan akan menciptakan tsunami raksasa di sepanjang garis pantai. Tsunami dengan radioaktif sebesar itu akan membuat semua wilayah tak layak huni dalam jangka waktu yang lama. Dalam video simulasi tersebut juga menunjukkan Inggris dan Irlandia tak tampak lagi di dalam peta. Video simulasi serangan nuklir Rusia tersebut disambut dengan skeptisisme dan kritik di Irlandia, termasuk Perdana Menteri Irlandia Michael Martin. Martin mengatakan, simulasi serangan nuklir Rusia ia anggap sebagai taktik intimidasi yang sangat jahat. Ia kemudian mendesak Rusia untuk meminta maaf. Ini mencerminkan pola pikir yang mengkhawatirkan dan tidak berhubungan dengan kenyataan, kata Martin. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson terus melanjutkan dukungannya untuk Ukraina pasca video simulasi serangan nuklir ditayangkan. Bahkan ia sangat optimis Ukraina akan menang dan bebas dari Rusia. Ukraina akan menang, Ukraina akan bebas, ujar Johnson. Inggris meluncurkan sanksi baru bagi Rusia atas invasinya di Ukraina. Sanksi tersebut akan mencakup larangan bagi Rusia untuk menggunakan layanan manajemen Inggris. Melakukan bisnis dengan rezim Putin adalah tindakan tak bermoral dan membantu mendanai mesin perang yang menyebabkan penderitaan yang tak terhitung di seluruh Ukraina, kata Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss pada Rabu 4 Mei 2022 dilansir dari The Guardian. Memotong akses Rusia ke layanan Inggris akan memberi lebih banyak tekanan pada Kremlin dan pada akhirnya membantu memastikan Putin gagal di Ukraina, tambah Truss. Rusia dilarang gunakan jasa manajemen Inggris. Sanksi terbaru dari Inggris ini akan membuat Rusia tidak dapat menggunakan layanan jasa konsultasi manajemen, akuntansi, dan layanan humas Inggris. Akibat sanksi ini, Rusia tidak akan dapat lagi menikmati layanan konsultasi dari 4 kantor akuntan publik terbesar di dunia, yaitu Deloitte, EY, KPMG, dan PwC, dilansir Reuters. Banyak perusahaan jasa lain seperti grup perikladan juga berusaha untuk menjual atau menutup operasi mereka di Rusia, sementara beberapa firma hukum tidak lagi menerima klien baru. Layanan akuntansi, konsultasi, manajemen, dan humas Inggris tercatat menyumbang 10% dari impor Rusia di sektor-sektor ini. Ekspor layanan profesional kami sangat berharga ke banyak negara. Itulah sebabnya kami mengunci Rusia, kata Menteri Bisnis Inggris Kwasi Kwarteng, dilansir dari BBC. Dengan membatasi akses Rusia ke konsultan manajemen, akuntan, dan firma humas kelas dunia kami meningkatkan tekanan ekonomi pada Kremlin untuk mengubah arahnya, imbuhnya. Inggris sanksi media berita Rusia. Pemerintah Inggris juga telah mengumumkan 63 sanksi baru, termasuk larangan berpergian dan pembekuan aset bagi individu yang terkait dengan siaran televisi dan surat kabar Rusia, serta sanksi terhadap media Rusia, dilansir The Guardian. Para individu yang terkena sanksi tersebut diantaranya merupakan karyawan seluruh televisi Rusia, Channel One, dan koresponden Rusia terkait perang di Ukraina. Organisasi siaran televisi dan radio Rusia juga akan dikenai sanksi. Selain individu dan organisasi, sanksi ini juga akan menyasar berbagai perusahaan media Rusia seperti Inforos, Southfront, dan Strategic Culture Foundation, RT, dan Sputnik, dilansir BBC. Inggris sebut Rusia adakan kampanye disinformasi. Sanksi terhadap media-media Rusia ini merupakan kelanjutan dari tuduhan Inggris sebelumnya bahwa Rusia berusaha mengubah opini publik dengan mesin propagandanya. Rusia bahkan diduga membentuk tim khusus terkait kampanye ini dan menjalankan misinya dari kota St. Petersburg. Sudah terlalu lama RT dan Sputnik mengaduk-aduk omong kosong berbahaya untuk membenarkan invasi Putin ke Ukraina, kata Menteri Teknologi dan Ekonomi Digital Inggris Chris Phillips, dilansir Reuters. Media-media ini telah dimatikan dari gelombang udara di Inggris dan kami telah melarang siapapun untuk berbisnis dengan mereka. Sekarang kami telah memutuskan untuk menghentikan situs web, akun media sosial, dan aplikasi mereka untuk lebih menghentikan penyebaran kebohongan mereka, tambahnya. Stasiun televisi milik pemerintah Rusia menayangkan simulasi serangan nuklir Moskwa ke wilayah Inggris.
Sang pembawa acara Dmitry Kiselyov mengatakan bahwa jika serangan nuklir tersebut benar-benar diluncurkan, Irlandia dan Inggris akan hancur dan tenggelam dalam program News of the Week yang disiarkan Rusia 1. Kiselyov menyampaikan dua simulasi serangan, yakni serangan rudal Sarmat dan serangan nuklir dengan kendaraan nirawak bawah laut. Kiselyov menuding bahwa Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah mengancam Rusia dengan serangan nuklir selama perang di Ukraina, sebagaimana dilansir The Star and Stripers. Selasa 3 Mei 2022, Kiselyov berujar hanya dengan serangan rudal Sarmat satu saja sudah cukup untuk menenggelamkan dan meratakan satu kepulauan di Inggris dan Irlandia. Hanya dengan sekali peluncuran Boris, Inggris tidak akan ada lagi, papar Kiselyov sebagaimana dilansir The Telegraph. Opsi lain adalah menenggelamkan Inggris ke dalam laut menggunakan kendaraan nirawak bawah laut Rusia, Poseidon, kata Kiselyov. Dia menjelaskan serangan nuklir dari bawah laut tersebut memiliki daya ledak hingga 100 juta ton dan akan menciptakan tsunami raksasa di sepanjang garis pantai. Kiselyov menambahkan, tsunami dengan radioaktif sebesar itu akan membuat apapun menjadi gurun yang tidak layak huni untuk waktu yang lama. Video simulasi dalam segmen tersebut menunjukkan peta di mana Irlandia dan Inggris tidak ada lagi. Video simulasi serangan nuklir Rusia tersebut disambut dengan skeptisisme dan kritik di Irlandia, termasuk Perdana Menteri Irlandia Michael Martin. Sementara itu, Johnson terus melanjutkan dukungannya untuk Ukraina pada hari-hari sejak video simulasi serangan nuklir tersebut ditayangkan di Rusia. Pada Selasa, Johnson berpidato kepada parlemen Ukraina melalui tautan video dengan memberikan pada optimis pada upaya Pride. Ukraina akan menang, Ukraina akan bebas, ujar Johnson. Inggris ciut kena mental Rusia. Bagaimana tidak, stasiun televisi milik pemerintah Rusia menayangkan simulasi serangan nuklir Moskwa ke wilayah Inggris. Sang pembawa acara Dmitry Kiselyov mengatakan bahwa jika serangan nuklir tersebut benar-benar diluncurkan, Irlandia dan Inggris akan hancur dan tenggelam dalam program News of the Week yang disiarkan Rusia 1. Kiselyov menyampaikan dua simulasi serangan, yakni serangan rudal Sarmat dan serangan nuklir dengan kendaraan nirawak bawah laut. Kiselyov menuding bahwa Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah mengancam Rusia dengan serangan nuklir selama perang di Ukraina, sebagaimana dilansir The Star and Stripers, Selasa 3 Mei 2022. Kiselyov berujar hanya dengan serangan rudal Sarmat satu saja sudah cukup untuk menenggelamkan dan meratakan satu kepulauan di Inggris dan Irlandia. Hanya dengan sekali peluncuran, Boris, Inggris tidak akan ada lagi, papar Kiselyov sebagaimana dilansir The Telegraph. Opsi lain adalah menenggelamkan Inggris ke dalam laut menggunakan kendaraan nirawak bawah laut Rusia, Poseidon, kata Kiselyov. Dia menjelaskan serangan nuklir dari bawah laut tersebut memiliki daya ledak hingga 100 juta ton dan akan menciptakan tsunami raksasa di sepanjang garis pantai. Kiselyov menambahkan tsunami dengan radioaktif sebesar itu akan membuat apapun menjadi gurun yang tidak layak huni untuk waktu yang lama. Video simulasi dalam segmen tersebut menunjukkan peta di mana Irlandia dan Inggris tidak ada lagi. Video simulasi serangan nuklir Rusia tersebut disambut dengan skeptisisme dan kritik di Irlandia, termasuk Perdana Menteri Irlandia Michael Martin. Martin menggambarkan kepada penyiar nasional Irlandia RTE bahwa simulasi serangan nuklir Rusia sebagai taktik tipe intimidasi yang sangat jahat. Dia lantas terus berseru kepada Rusia untuk meminta maaf. Ini mencerminkan pola pikir yang mengkhawatirkan dan tidak berhubungan dengan kenyataan, kata Martin. Sementara itu, Johnson terus melanjutkan dukungannya untuk Ukraina pada hari-hari sejak video simulasi serangan nuklir tersebut ditayangkan di Rusia. Pada Selasa, Johnson berpidato kepada parlemen Ukraina melalui tautan video dengan memberikan nada optimis pada upaya Pride. Ukraina akan menang, Ukraina akan bebas, ujar Johnson. Ancaman Rusia terhadap Inggris karena pasukan senjata ke Ukraina. Sebelumnya, Rusia telah mengeluarkan ancaman baru pada Inggris atas berlanjutnya pasukan senjata ke Ukraina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vladimir Putin, Maria Zakharova, mengatakan serangan dapat diizinkan terhadap target militer negara-negara anggota NATO, melansir Daily Mirror, Rabu 27 April 2022. Dia berkata, apakah kita memahami dengan benar bahwa demi mengganggu logistik pasukan militer, Rusia dapat menyerang sasaran militer di wilayah negara-negara NATO yang masuk senjata ke rezim Kiev. Bagaimanapun, ini secara langsung menyebabkan kematian dan pertumpahan darah di wilayah Ukraina.